Ibu Dewi, kemudian Ibu Siti Sarah dan juga Mbak Palupi, Ibu Palupi, dan juga seluruh peserta atau calon duta baca Kota Administrasi Jakarta Barat 2023. Eh, Puji dan syukur kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan duta baca maksudnya pada hari ini terkait dengan technical meeting untuk persiapan duta baca 2023. Dan sebelumnya mungkin ada sedikit arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Kota Administrasi Jakarta Barat, diwakili oleh Ibu PLT Kasih Perpustakaan, Ibu Dewi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ulil. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat eh, para Dewan Juri Duta Baca Jakarta Barat tahun 2023, yang kami hormati para finalis Duta Baca tahun 2023, yang kami hormati pustakawan, yang kami hormati juga Kak Palupi, serta para peserta undangan dalam finalis. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita dapat diberikan nikmat sehat, dapat bersilaturahmi bersama pada acara technical meeting pemilihan Duta Baca Jakarta Barat tahun 2023. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit arahan, namun sebelumnya mohon maaf dari Pak Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat, yang seyogyanya beliau akan membuka kegiatan technical meeting hari ini, namun beliau tadi masih berada di uh, dinas, ada rapat dengan Pak Kepala Dinas. Permohon maaf dari beliau. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwasanya pemilihan duta baca dilakukan untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan kualitas SDM melalui literasi. Kegemaran membaca merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, karena membaca akan banyak ilmu yang didapat, dan dari membaca pula masyarakat akan banyak pengetahuan. Sehingga dengan adanya pemilihan duta baca memiliki posisi paling dekat dengan masyarakat, utamanya generasi muda, dengan harapan dapat menyampaikan pesan dan informasi keliterasian secara tepat sasaran. Dan mudah-mudahan ke depannya dengan adanya pemilihan duta baca khususnya Jakarta Barat di tahun 2023 ini dapat menginspirasi ya semua kalangan. Dan untuk itu saya mohon kepada para finalis Duta Baca Jakarta tahun 2023 untuk dapat memberikan penampilan yang terbaik nantinya ya. Dan harapannya dengan nanti adanya Duta Baca Jakarta tahun 2023 akan tumbuh generasi-generasi muda yang baru, yang dapat menjadi inspirator, menjadi motivator, serta pendorong gerakan gemar membaca di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat. Mungkin demikian dari saya. Selanjutnya nanti secara teknis akan dijelaskan oleh pustakawan kepada Ibu Ruli Dia Kurniawati. Kami persilahkan, dan mungkin nanti juga kami persilahkan Dewan Juri juga untuk membantu untuk menjelaskan teknis pemilihan duta baca. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bu Dewi untuk sedikit pembukanya mengenai Duta Baca dan selanjutnya mungkin nanti kita akan coba sampaikan sedikit, akan coba saya sampaikan sedikit seperti apa sebenarnya Duta Baca untuk tahun 2023 dan selanjutnya mungkin setelah saya nanti akan ada yang akan Dewan Juri sampaikan juga. Kami persilahkan nanti mungkin em, bisa perwakilan bisa atau masing-masing dari Dewan Juri untuk menyampaikan apa namanya sepatah dua patah kata yang memang ingin diperlukan untuk kegiatan Duta Baca khususnya untuk seleksi nantinya. Eh, saya akan coba untuk menyampaikan sedikit slideshow. Arsita saya kirim. Sebentar Bapak Ibu, masih menunggu sambungan untuk slideshow-nya. Sembari menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi dulu daftar hadir. Sudah, Kak. Izin Bapak Ibu, dimohon tunggu sebentar. Kita lagi ada terkendala untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Kak. Bisa diperjelas aja di Zoom, Mbak. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, jadi ini untuk pemilihan Duta Baca di tahun 2023. eh Gelap ya? Gelap, Apakah Bu. bisa terlihat? Lagi. Nggak bisa terlihat. Kayaknya gelap. Ya udah kalau gitu baik, begini saja nggak apa-apa ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah pemilihan Duta Baca 2023, eh, di mana maksud dan tujuannya yaitu next mungkin Mbak Arsita meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui literasi dengan tujuan menjadi panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Kemudian tujuan lainnya merupakan upaya untuk menyebarluaskan semangat literasi dan diharapkan mampu mendorong kegemaran membaca menuju masyarakat yang literat melalui kegiatan yang bersifat lokal, berkarakter khusus sesuai kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya, seperti apa sebenarnya sih peran Duta Baca
2023 khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi memang ada beberapa peran dan tugas yang diemban oleh Duta Baca tahun 2023 gitu. Jadi kami harapkan untuk sosok Duta Baca ini nanti bisa menampilkan sosok diri yang dapat diteladani dan menginspirasi masyarakat dalam peningkatan pembudayaan kegemaran membaca serta kecakapan literasi. Terus kemudian membangun jejaring dan kerjasama secara berkala dengan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang literasi, bisa seperti perpustakaan masyarakat, terus kemudian RPTRA, TBM, ataupun komunitas-komunitas literasi lainnya yang ada di tingkat kota, khususnya Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan kemudian sekaligus menyelenggarakan ragam kegiatan atau program yang dapat meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca. Lalu meningkatkan jumlah dan aktivitas literasi di perpustakaan dan juga lingkungan literasi lainnya seperti TBM, RPTRA, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga bersama-sama dengan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan sosialisasi, kampanye, koordinasi melalui program kerja literasi kepada masyarakat untuk masyarakat juga. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ada beberapa peran tugas Duta Baca yang memang kami tekankan untuk bisa di diemban untuk. Nah, ini untuk tahapan pelaksanaan ataupun lebih kepada timeline pelaksanaan kegiatan tahun Duta Baca tahun 2023. Seperti sudah kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan pendaftaran sampai dengan tanggal 27 Februari yang lalu ya. Kemudian sudah diseleksi administrasi sampai dengan tanggal 28 Februari dan sudah ada peserta memang yang tidak lolos tahap seleksi administrasi. Jadi untuk yang masuk tanggal 1 Maret ini melalui technical meeting untuk seleksi administrasi. Terus kemudian kita juga akan melakukan beberapa seleksi lainnya, yaitu seleksi tertulis, kemudian ada penilaian esai, ya penilaian esai. Bapak Ibu sendiri sudah menulis esainya, kemudian ada presentasi program dan juga wawancara yang akan dilaksanakan itu pada tanggal 8 Maret. Selanjutnya, setelah tahapan seleksi untuk Duta Baca, akan ada pengumuman Duta Baca 2000 setelah Dewan Juri juga berkoordinasi bersama dengan tim Dewan Juri lainnya ya. Nanti pengumuman akan disampaikan kemudian selepas itu. Untuk tanggalnya nanti akan ditentukan kemudian. Kemudian juga setelah itu ada penetapan dan pengukuhan Duta Baca. Dan perlu kami sampaikan untuk pengumuman Duta Baca dan juga penetapan hasil dari pemenang Duta Baca ya. Siapapun Duta Baca yang terpilih di tahun 2023 adalah keputusan yang mutlak oleh Dewan Juri dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik, selanjutnya berikut adalah tahapan tes seleksi yang akan dilaksanakan tanggal 8 ya, tanggal 8 Maret 2023. Jadi di tanggal 8 Maret kita akan ada tes tertulis, kurang lebih durasinya 60 menit, dilaksanakan atau dilangsungkan di kantor Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat di Jalan Tanjung Duren Barat nomor 36. Untuk pelaksanaannya nanti Bapak Ibu bisa berkumpul di kantor Sudin itu jam 8 gitu. Jadi karena semua pelaksanaan tes seleksi ini kita laksanakan kurang lebih dalam waktu 1 hari ya. Kita usahakan untuk bisa selesai dalam 1 hari. Kemudian setelah itu, setelah tes tertulis,
langsung dilakukan ada penilaian esai yang berbarengan dengan presentasi program dan juga wawancara. Yang mungkin nanti bisa jadi kurang lebih 30 menit atau mungkin bisa lebih, nanti tergantung dari Dewan Juri ketika pelaksanaan presentasi dan wawancara tersebut. Lokasinya juga sama di kantor Sudin Pusip Jakarta Barat. Dan selanjutnya nanti setelah itu baru ada pengumuman duta baca dan juga penetapan dan pengukuhan duta baca. Kurang lebih seperti itu. Dan kami sedikit sampaikan, kami informasikan sedikit mengenai apresiasinya bagi peserta yang nanti terpilih untuk menjadi duta baca tahun 2023. Dan satu orang ini yang terpilih ya Bapak Ibu, jadi bukan sepasang, namun hanya satu orang. Itu akan ada selempang duta baca tahun 2023 tentunya, dan juga uang pemberdayaan dengan total lebih dari 22 juta yang akan dilaksanakan pemberdayaannya selama 1 tahun. Jadi memang nanti kita akan ada nota kesepahaman duta baca yang sudah terpilih, nanti kita akan semacam kontrak kerja selama 1 tahun, di mana nanti 1 tahun itu kita pelaksanaan program kegiatan dan sebagainya dengan uang pemberdayaannya yang total tadi kurang lebih 22 juta. Kemudian next, itu saja kurang lebihnya dari kami untuk nanti yang di tanggal 8, kami akan mungkin sedikit menyampaikan Bapak Ibu untuk bisa membuat program kegiatan berupa paparan, karena nanti di tanggal 8-nya itu selain ada penilaian esai dan wawancara, itu ada presentasi. Nah, seperti apa sih presentasi yang mau dibuat itu? Jadi Bapak Ibu kami persilahkan untuk membuat presentasi berupa program kegiatan yang nanti akan dilaksanakan, karena tadi seperti saya sampaikan bahwa Duta Baca ini kita akan kolaborasi bersama 1 tahun dengan Sudin Perpustakaan Jakarta Barat. Untuk itu maka program kegiatan yang akan dipaparkan kami mohon bisa disampaikan melalui presentasi tadi. Seperti apa sih mungkin nanti dari Dewan Juri bisa menambahkan penilaian programnya mau seperti apa. Tapi kalau dari kami kurang lebih seperti itu. Kalaupun nanti ada yang mau bertanya, kami persilakan. Namun sebelumnya Dewan Juri mungkin mau nambahkan. Baik, sebelumnya kami coba mungkin bisa disampaikan dari Dewan Juri untuk mau menyampaikan lebih lanjut mengenai program kegiatan yang bisa dipaparkan nanti di tanggal 8 untuk pemaparan presentasi. Silakan Dewan Juri. Mau siapa terlebih dahulu? Ibu Dewi atau mungkin Kak Palupi? Mau Bunda dulu atau Bu Sarah dulu? Silakan. Bu Sarah dulu mungkin ya. Bu Sarah, silakan Bu. Iya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dewi, PLT Kasih Perpustakaan. Yang saya hormati teman-teman Dewan Juri, Bunda Dewi, Mbak Palupi, Mbak Ulil, host yang luar biasa, teman-teman peserta. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Duta Baca tahun 2023.
Kegiatan ini adalah kegiatan baru diadakan tahun ini di Pemda DKI Jakarta. Di tahun-tahun yang lalu adalah kegiatan Abang None dan segala macam. Izin saya cerita dikit, Bunda, bahwa kegiatan ini adalah turunan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, untuk itu Pemda DKI Jakarta melalui diskusi bahwa kegiatan yang diadop dari PNRI Republik Indonesia adalah kegiatan Duta Baca. Nah, ini adalah wujud dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa peningkatan minat baca, gemar membaca adalah menjadi tugas kita semua. Nah, untuk itu Sudin Pusip Jakarta Barat melalui Dinas Perpustakaan untuk mengadakan kegiatan ini. Saya melihat kegiatan ini adalah bagus banget. Untuk itu mungkin kepada peserta, karena saya melihat tadi ada nggak begitu banyak, ada 9 orang kalau hadir semua, tadi Bu Ulil, bahwa kegiatan ini adalah awal dari kegiatan yang dilaksanakan di Pemda DKI. Nah, untuk teknis tadi udah disampaikan oleh Mbak Ulil bahwa nanti yang menentukan berarti nanti di tanggal 8 ya Mbak Ulil. Ada pertanyaan dari saya. Berarti nanti Betul, Bu. di tanggal 8 ini nanti ada tes tertulis, ada presentasi program atau paparan. Nanti kita ini belum tahu nih paparan ada berapa menit dan wawancara. Nah, artinya di dalam tanggal 8 Maret nanti bahwa itulah yang menentukan peserta itu bukan layak atau tidak. Bisa menjadi pilihan atau gimana. Nah, untuk itu saya hanya menyampaikan bahwa di tanggal 8 inilah yang menentukan buat peserta. Tolong nanti di tanggal 8 ini disiapkan dengan benar. Disiapkan dengan benar bagaimana itu di tes tertulisnya itu lumayan lama nih, ada 60 menit. Kalau saya lihat 60 menit ini udah waktu yang cukup lumayan. Nah, yang mungkin nanti kita akan bareng-bareng atau mungkin ada KAK-nya atau teknik ininya nanti dari Mbak Ulil bahwa ini presentasi atau paparan ini 9 orang berarti kan nanti akan paparan semua. Berarti nanti akan 1 orang itu nanti akan menghabiskan waktu ada berapa menit. Yang ketiga wawancara. Nah, dari 3 poin yang harus dinilai ini berarti nanti mungkin ada nanti dari dinas, turunan dari dinas bahwa ini nanti akan menghabiskan berapa menit dan berapa lama. Itu dari 3 poin yang kami. Nah, itu terkait dengan materinya nanti yang akan disampaikan oleh peserta. Nah, ini peserta ini harus benar-benar dikasih tahu karena ini namanya juga technical meeting-nya. Nah, technical meeting ini peserta boleh nanya sebanyak-banyaknya di waktu sekarang. Boleh nanya sebanyak-banyaknya. Nah, yang ditanya itu, yang tertulis tuh apa maknanya, apa yang mau ditulis. Yang kedua, ini yang mau dipaparin itu udah ketahuan programnya apa. Nah, yang ketiga, yang diwawancara ini udah pasti yang ditulis dengan yang dipaparkan. Nah, untuk itu kepada peserta ada 9 orang, ini saya mohon dengan sangat bahwa kalau ada yang belum jelas, nanti ditanyakan saja. Nah, mungkin itu dari saya. Nah, untuk itu mungkin tadi bahwa di tanggal 8 itu nanti akan dimulai dari jam 8 ya Mbak Ulil? Betul, Bu. Ya, Untuk peserta kami mohon kehadirannya dimulai jam 8. Oke. Nah, pertama itu tadi ada 3 poin yang dinilai. Kedua, tempatnya di Sudin Pusip Jakarta Barat. Yang ketiga, waktunya itu akan dimulai jam 8. Berarti nanti sebelum jam 8, kalau bisa itu pesertanya udah hadir. Mungkin itu dari saya, Bunda Dewi dengan Bapak Lupi. Itu Mbak Uli dari saya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sarah atas semua masukannya. Dan silakan kami persilakan mungkin dari Dewan Juri yang lain, Ibu Dewi, Mbak Palupi, kami persilakan. Kak Pal dulu atau gimana? Boleh Bunda dulu, nanti Kak Pal sore. Baik, ini kayaknya berurut ya, seperti apa namanya, susunan ini dari Bunda Sarah, ya saya sendiri, Dewi Utama Faizah ya. Kenalkan buat finalis Duta Baca yang hadir saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ruli, Ibu Dewi yang selaku penanggung jawab dari kegiatan yang sangat literat ini, karena terkait dengan bagaimana kita menggeliatkan membaca sebagai satu gaya hidup yang berkelanjutan di dalam masyarakat kita. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa ada 9 finalis calon ya, Duta Baca dari Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Nah, tadi sudah saya lihat wajah-wajah muda, ceria, semangat. Pastinya orang yang suka membaca, wajahnya bercahaya. Benar nggak, Kak Palupi? Banyak senyum ya, Bu Ruli, Ibu Sarah. Jadi kita sudah melihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang akan tampil nanti di tanggal 8 untuk mempresentasikan visi misinya sebagai finalis Duta Baca terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah apa sih visi misinya? Nah, itu pasti ada di dalam program. Jadi program yang dipaparkan berupa bisa. Nah, di sini juga kita lihat teks multimoda, penguasaan teknologi ya terkait dengan teks multimoda. Jadi mungkin ini nanti urusan para dewan juri ya untuk membuat kriteria berapa plot-plot angka penilaian. Karena kita sama sekali belum berunding ini ya, Bu Ruli, Bu Sarah, Bu Palupi, Kak Palupi, karena ini sangat teknis sekali. Jadi program apa sebagai duta baca yang tentunya bisa dibuat di dalam paparan seperti PowerPoint, ya. Kemudian bisa video, ya, bisa infografis misalnya gitu. Jadi kreativitas juga akan terlihat di dalam paparan tersebut. Nah, kemudian bagaimana percaya diri, karena ketika kita melakukan, kita pasti percaya diri. Nah, jadi di dalam program paparan yang akan dilakukan, apa sih yang akan dilakukan if I were, seandainya saya menjadi duta baca kan itu. Nah, jadi apa, itulah yang disampaikan di dalam program yang akan ditampilkan. Jadi ada panggung nanti untuk 9 calon duta baca. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya tentunya ya. Karena manajemen waktu itu juga bagian dari penilaian. Bagaimana menyampaikan, bagaimana percaya diri, ya lebih kepada performance, kemampuan, semuanya akan terlihat di sana. Nah, kemudian esai. Nah, kalau esai itu sangat pribadi sekali, karena itu terkait dengan tulisan, gagasan, ide. Nah, jadi di dalam esai itu apakah kita akan menentukan sebagai dewan juri berapa kata? Nah, ini juga belum ada kesepakatan. Mungkin nanti akan ada kita putuskan berapa jumlah kata, itu juga penting, dan berapa banyak waktu. Jadi kalau misalnya 3 kegiatan dalam satu hari ini pastinya ada waktu-waktu yang kita nanti akan tentukan. Nanti diinformasikan oleh panitia tentunya ya. Jadi esai ini lebih kepada kemampuan menarasikan gagasan ide, bisa masa lalu apa yang mencetus saya, men-trigger menjadi apa namanya terjatuh hati ya, jatuh cinta dengan membaca. Nah, karena akan jadi duta nih, duta baca untuk Jakarta Barat.
Nah, jadi itu disampaikan di dalam esai. Tentunya dalam menulis esai itu adalah orang paham dengan apa yang kita tulis. Jangan kita yang paham dengan apa yang kita tulis. Jadi itu lebih kepada kalau ada istilahnya di Reader Digest itu frog index. Jadi bagaimana kalimat-kalimat itu tepat, tidak beruntun-untun panjang yang susah dimaknai, tapi dia benar-benar padat, kenyal, solid gitu ya. Nah, itu di dalam esai. Karena seorang pembaca tentunya adalah juga seorang penulis yang baik. Jadi frog index itu tidak panjang-panjang kalimatnya, tapi disitulah keindahan menulis. Jadi bisa hanya terdiri dari 3 kata misalnya, penekanan pada apa. Nah, ini bisa latar masa lalu, hari ini, dan ke depan. Jadi esai pun juga sebetulnya visi misi, pengalaman-pengalaman, kemudian apa yang menggugah kita hadir di dalam kegiatan Duta Baca ini. Nah, interview. Interview ini kalau orang Jepang bilang kokoro kara kokoro e, dari hati ke hati. Jadi tidak akan pernah tahu kalau yang pertama program paparan itu pasti semua melihat, ya kan? Wah, nah ini nanti tinggal diatur. Apakah kita mulai dengan esai dulu, kemudian program paparan program kegiatan. Kalau Bunda melihat seperti itu ya. Jadi esai dulu, kita merenung dulu nih. Saya ini apa sih gitu? Apa yang ingin saya lakukan? Saya perjuangkan sebagai duta baca. Nah, yang kemudian dipaparkan gitu programnya dengan teks multimoda, bisa video grafis, bisa PowerPoint ya, atau bisa bikin poster gitu ya, yang berupa infografis. Jadi boleh ya, di situ kemampuan-kemampuan para duta baca karena ini anak muda. Nah, kemudian kita juga akan melihat di dalam interview itu terakhir biasanya sejauh mana komitmen. Nah, ini penting komitmen. Sejauh mana komitmen untuk menjadi wakil dari tokoh yang diberi tugas sebagai duta. Jadi itu tokoh banyak orang. Jadi kalau misalnya menghadapi anak-anak kecil ya. Jadi duta baca ini bukan dia for all gitu untuk semua usia. Nah, jadi bisa jadi nanti kita interviewnya juga coba bacakan buku kalau di depanmu ada anak-anak usia sekian misalnya gitu. Oh, coba bagaimana cara mempengaruhi orang tua misalnya gitu ya. Ketika engkau berada di keluarga muda di pusat posyandu misalnya, pusat pelayanan terpadu. Karena tempat-tempatnya itu macam-macam, bukan hanya perpustakaan. Tapi ketika klub baca, bagaimana nih menggiring anak SMP, SMA ke perpustakaan untuk bedah buku. Misalnya chapter ya, SD kelas tinggi itu chapter udah bisa. Artinya novel misalnya. Oh, ada nih penulisnya. Ini kita kenalkan. Jadi memahami leveling dari bacaan itu sendiri, khususnya untuk anak-anak, tapi juga target kita adalah keluarga muda yang akan menjadi tiang dari kekokohan ya masyarakat yang akan menjadi target sasaran kita. Jadi mungkin itu saja dari saya sebagai Dewan Juri nih untuk memperkuat para finalis supaya mempersiapkan diri dengan penuh percaya diri karena pengalaman dan perjuangan itu biasanya beradik kakak ya. Dua sisi yang akan menguatkan kita tampil sebagai duta, apapun, mau duta baca, duta literasi, dan sebagainya. Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih juga atas semua motivasi dan semua masukannya, arahannya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kedepannya, sekaligus untuk khususnya sih untuk tahap seleksi kedepannya. Dan mungkin selanjutnya ada Kak Palupi yang juga ingin menyampaikan patah dua patah kata atau 10 kata patah juga boleh sih Kak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Ulil yang saya hormati, Bu Dewi selaku PLT Kasih Perpustakaan, yang saya hormati juga Bunda Sarah dan Bunda Dewi selaku Dewan Juri, Bu Ulil, dan juga kakak-kakak semua, panggilnya kakak-kakak aja ya supaya lebih mudah ya, karena biasanya
duta baca itu juga sering dipanggilnya kakak dibanding ibu ya, sehingga nanti auranya lebih muda dan lebih positive vibes. Nah, kali ini saya mohon izin untuk sekedar memberikan arahan sedikit saja dari apa yang saya baca tentang juknis duta baca. Izin untuk share screen, Bu Ulil. Izin ya, Bu. Nah, di sini Silakan, Mbak. ya. Oke, sebentar. Di sini ada peran duta baca. Nah, peran duta baca di sini, kalau kakak-kakak tadi mendengar dari arahan dari Bu Ulil, Bu Dewi, ataupun Bunda Sarah dan juga Bunda Dewi, mengarahkan bahwa duta baca ini adalah seseorang yang nantinya akan berkarya, berdaya, dan juga bermakna. Pasti itu yang diharapkan dari seorang duta. Berkaryanya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Berdayanya untuk siapa? Untuk masyarakat. Dan bermaknanya untuk siapa? Untuk keterlibatan masyarakat luas. Jadi kalau misalnya di sini nih, saya coba menumbuhkan semangat kakak-kakak. Kalau dibilang Duta Baca Jakarta Barat 2023, maka kakak-kakak boleh menjawab dengan berkarya, berdaya, bermakna. Kita coba ya. Duta Baca Jakarta Barat 2023 berkarya, berdaya, bermakna. Bermakna. Oke, jadi itu dulu yang perlu di-highlight bahwa yang kita emban sebagai duta baca ataupun pegiat literasi ataupun tokoh literasi adalah bagaimana caranya kita bisa berkarya, berdaya, dan juga bermakna. Berkaryanya di sini kita bisa nanti menyusun program-program yang bisa menghasilkan karya, tapi karyanya bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk masyarakat. Dan goals-nya tadi dari Bu Dewi dan juga Bu Ulil adalah meningkatkan minat baca yang ada di masyarakat luas. Baik itu di kalangan anak-anak, remaja, lalu di kalangan keluarga, dan di kalangan masyarakat pada umumnya. Lalu selanjutnya, peran duta baca yang saya lihat di juknisnya itu adalah yang pertama, pastinya berkontribusi. Jadi nanti pada saat membuat program, pastikan program yang dibuat adalah sebuah kontribusi nyata kakak-kakak yang akan dilakukan 1 tahun ke depan. Jadi ada kontribusinya. Lalu ada juga membantu pihak suku dinas perpustakaan dan kearsipan Jakarta Barat untuk menyebarkan virus membaca. Virus membaca ini bukan virus seperti COVID ya, yang nggak boleh disebar gitu ya, tapi melainkan virus membaca yang harus disebarluaskan di semua kalangan. Lalu kakak-kakak juga nanti buatlah program yang bisa membangun jejaring. Karena ketika nanti kakak-kakak jadi duta baca, kakak-kakak akan punya banyak jejaring, baik itu dari suku dinas perpustakaan sendiri maupun dari RPtra ataupun pegiat literasi yang lainnya. Lalu tentunya nanti dalam program tonjolkan kegiatan literasi yang paling kakak-kakak kuasai. Ya, misalnya kegiatan literasinya apa saja itu bisa ditonjolkan. Sehingga kalau dalam presentasi itu kita mempromosikan sebenarnya apa gagasan dan apa kontribusi yang akan kita lakukan. Lalu aktif dalam mendorong kegiatan gemar membaca seperti yang dikatakan Bunda Dewi tadi, bukan hanya bisa ke anak-anak, tapi bisa juga dalam lingkungan pusat pendidikan. Nanti masuk ke keluarga bisa, ke sekolah bisa, dan juga ke masyarakat bisa. Dan tentunya diharapkan yang terpilih nantinya menjadi duta baca bisa menerima saran dan masukan, dan juga arahan dari suku dinas perpustakaan dan kearsipan Jakarta Barat ataupun masukan dari pegiat literasi lainnya. Sehingga kakak tuh menjadi jembatan nih penghubung antara teman-teman pegiat literasi yang juga mau membangun jejaring dan juga suku dinas yang mau menyebarkan virus membaca kepada masyarakat itu sendiri. Dan nantinya kakak-kakak bisa melakukan atau mengajukan program kerja. Program kerjanya untuk kapan? Untuk 1 tahun. Jadi nanti siapapun yang terpilih menjadi duta baca, dan di sini sebenarnya 9-nya sudah terpilih ya, menjadi tokoh literasi dan duta baca juga gitu ya. Jadi bisa mengajukan program kerja nanti bagi 1 duta baca yang terpilih. Nah, program kerjanya itu apa saja sih? Kalau nanti juknisnya di-share sama Bu Ulil, ini saya hanya sekedar highlight sedikit aja.
yaitu adalah sosialisasi. Tentunya Duta Baca diharapkan untuk melakukan sosialisasi gemar membaca itu sendiri kepada halayak umum. Lalu bisa membentuk jaringannya diperluas lagi sehingga kebermanfaatan Duta Baca bukan hanya di skop lingkungan terkecilnya saja, di RT RW-nya saja, tetapi bisa skalanya luas, yaitu skalanya baik di suku dinas perpustakaan dan kearsipan Jakarta Barat ataupun di wilayah Jakarta Barat yang lebih luas lagi. Lalu ada peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan nih. Jadi nanti juga di program kerjanya kakak-kakak boleh juga nih apa yang mau diberikan atau apa yang mau dihadirkan oleh kakak-kakak dalam meningkatkan jumlah dan ragam sumber bacaan. Yang tentunya juga mengasah nih saya tentunya ya, mengasah saya, kemampuan saya selaku Dewan Juri juga gitu ya, dan kemampuan kakak-kakak semua juga untuk menguasai berbagai macam sumber bacaan dan menambah kapasitas juga untuk kita bisa terus membaca. Lalu ada penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak literasi. Itu tadi kakak-kakak akan menjadi penghubung nih yang terpilih, satu orang yang terpilih nanti akan menjadi penghubung para penggerak atau pegiat literasi untuk sama-sama bekerja sama dan berkontribusi dalam kegiatan literasi 1 tahun ke depan yang dilaksanakan di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat. Lalu apalagi adanya peningkatan akses layanan literasi, peningkatan pelibatan publik, dan juga aksi dan lomba literasi yang nantinya bisa ditanyakan ke kakak-kakak dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat. Tapi yang paling penting adalah kakak-kakak boleh mengetahui ada tahapan penyusunan program kerjanya. Jadi nanti sebenarnya value-nya dari Duta Baca itu agak sedikit berbeda nih. Dari misalnya Apnonku, dulu saya pernah ikutan Apnonku gitu ya. Ketika terpilih lepas gitu, enggak. Tapi ketika terpilih nanti kakak yang terpilih sebagai Duta Baca itu akan menyusun sebuah program kerja yang diawali dari penyusunan program kerja, persiapan pelaksanaan program kerja, sampai penyusunan laporannya. Wah, karena tadi kan dana pemberdayaannya lebih dari 22 juta ya, maka harus dimanfaatkan dan juga dimaksimalkan sebaik mungkin. Nah, ini juga bisa menjadi acuan nih dari kakak-kakak pada saat pemaparan program kerja. Program kerjanya dibuat sebagai program kerja yang kalau dalam anak-anak HR tuh bilangnya adalah sustainability program atau program yang berkelanjutan. Jadi jangan hanya sampai pada program yang sifatnya euforia saja, tapi pada program yang bisa berkelanjutan dan diterapkan di masyarakat. Nah, kalau misalnya tahap persiapannya kakak-kakak nanti bisa nih menganalisis dulu SWOT-nya. Ini agak dibocorin sedikit ya penilaiannya. Jadi biasanya juri-juri akan senang kalau program kerjanya itu berdasarkan analisa SWOT ya. Analisis SWOT yang kakak-kakak lakukan. Jadi reason-nya kuat gitu kenapa kakak-kakak membuat program ini. Lalu di tahap persiapan itu ya juga nanti juga ada tahap yang dilakukan yaitu koordinasi dan lain sebagainya yang kakak udah harus pikirkan kira-kira mitranya siapa sih, kira-kira sasarannya siapa sih, kira-kira targetnya siapa sih. Karena Duta Baca memang buat semua, maka diharapkan juga targetnya bukan hanya kepada anak-anak, tapi bisa masuk ke semua lini. Lalu ada di tahap pelaksanaan program. Kalau di tahap pelaksanaan program ini biasanya nanti kalau kakak-kakak sudah terpilih atau kakak-kakak mau paparan boleh juga dipaparkan gitu ya. Pelaksanaan programnya gimana? Apakah pelaksanaan programnya itu hanya sebatas wacana atau pelaksanaan programnya itu bisa dilakukan? Tuh ya. Tentunya kita mengharapkan pasti dari teman-teman suku dinas ataupun dari Bunda Sarah dan juga Bunda Dewi adalah program-program yang tidak ngawang-ngawang, gitu ya, tapi program yang bisa dilaksanakan dan juga bisa efektif dilakukan di masyarakat. Lalu nanti ada penyusunan laporan, jadi akan ada pertanggungjawaban juga, maka harus dipersiapkan juga dari sekarang. Buatlah program yang bisa untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Karena biasanya memang kadang kita idenya banyak banget. Nah, kita udah harus tuh mensortir idenya dari sekarang gitu. Ide apa saja yang bisa dimanfaatkan di masyarakat. Dan kita juga harus tahu dinamika masyarakat itu
tidak seragam seperti dinamika yang ada di akademik gitu ya, misalnya di kuliah gitu ya, itu biasanya seragam, atau di komunitas gitu ya, biasanya orang yang suka dengan sesuatu yang sama. Tapi kalau di masyarakat itu beragam sekali gitu ya. Tidak bisa kita hanya misalnya memikirkan dari sudut pandang kita, tapi lihat juga dari sudut pandangnya masyarakat. Dan yang terakhir adalah Duta Baca Jakarta Barat 2023 diharapkan adalah seseorang yang suka baca, seseorang yang suka berkarya, dan juga seseorang yang akan membuat orang lain berdaya karena membaca. Itu sih sebenarnya kakak-kakak, nanti boleh ditanyakan lebih lanjut dan kita diskusi santai saja gitu ya. Sehingga nanti akan ada banyak persiapan yang bisa kakak lakukan sebelum tanggal 8. Itu kira-kira Bu Ulil, Bunda Sarah, dan juga Bunda Dewi sedikit saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Palupi atas pencerahannya. Sebenarnya ini sudah cerah sekali ya setelah disampaikan oleh Kak Palupi mengenai kira-kira seperti apa pemaparan program yang akan ataupun yang memang bisa nanti dipaparkan di tanggal 8 ketika memang presentasi dan wawancara. Selanjutnya, kalaupun ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Karena ini memang sedang proses technical meeting, boleh bertanya ke kami ataupun langsung ke Dewan Juri, dipersilakan. Silakan Kak Harun. Baik, sekarang kan bilangnya sebutnya kakak ya, Kak Palupi ya. Jadi saya coba Ya, supaya lebih mudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Salam kenal untuk kakak dan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Ya, Harun. mungkin saya baru kenal dengan Ibu Ruli karena tiba-tiba waktu saya datang ke perpus ditawarin untuk promo jadi duta baca waktu itu. Untungnya kekejar waktunya itu, Bu. Nah, ini yang saya mau tanyain nggak nanya sih, simpel. Saya cuma mau minta aja, boleh nggak di-share itu yang PPT-nya tadi itu buat kami pelajarin gitu. Boleh, silakan nanti di-share. Itu aja tuh yang mau saya tanya. Makasih Kak Palupi. Ya, sama-sama Kak Harun. Biar bisa ini ya, biar bisa dipelajari ya, dan lebih siapkan ya. Yeah. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Kak Amalia, silakan. Kak Ruli mau tanya berarti yang harus disiapkan di tanggal 8 itu adalah presentasinya itu sudah disiapkan dari rumah atau kita baru buat di sana dengan waktu tertentu gitu. Baik, jadi kalau untuk tanggal 8 itu presentasinya dipersilahkan bisa dimulai dari sekarang. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 7 hari lagi ya sampai dengan tanggal 8. Jadi nanti ketika tanggal 8 sudah siap membawa presentasi yang akan ditampilkan. Gitu. Jadi memang kami coba technical meeting seawal mungkin supaya teman-teman semua ini bisa mempersiapkan dengan baik dan maksimal seperti apa presentasi dan juga program kerja yang ingin disampaikan. Gitu, Kak. Oke. Kurang lebihnya. Sama kalau yang esai itu apakah esai yang kemarin kita submit atau ada esai baru lagi yang nanti kita buat? Kalau untuk esai sejauh ini iya ingin saya sampaikan juga, kebetulan kalau untuk esai kemarin itu sudah sekaligus dengan pendaftaran yang kemarin ya, dengan proses administrasi, jadi memang sudah masuk. Nanti untuk esai kebetulan persyaratannya juga sudah jelas ya. Memang maksimal itu hanya 2 halaman dan sebagainya memang sudah disebutkan. Jadi nanti Dewan Juri ketika presentasi dan wawancara sudah memegang lembar esai tersebut sekaligus kalau mau ada wawancara di situ saatnya semuanya. Nanti bisa ditanyakan Dewan Juri dengan memegang esai masing-masing peserta dan juga melihat presentasi yang akan disampaikan oleh masing-masing peserta Duta Baca. Gitu, Kak. Oke, terima kasih. Berarti di hari tanggal 8 itu yang akan dilakukan di Sudin itu adalah tes tertulis yang 60 menit tadi, kemudian presentasi dengan kita sudah membawa presentasi yang sudah disiapkan selama 7 hari ini, yang tadi sudah dijelaskan, plus nanti di interview itu akan juga selain pertanyaan tentang program, tentang esai yang kita buat kemarin gitu ya, Kak ya? Betul sekali. Betul sekali, Kak. Oke, terima kasih banyak, Kak.
Sama-sama. Silahkan kalau ada lagi kakak-kakak yang lain yang mau disampaikan. Jadi mungkin saya sampaikan sekali lagi, untuk yang tanggal 8 itu kita kegiatan seleksinya yaitu mencakup kegiatan seleksi tes tertulis kurang lebih 60 menit. Kalaupun memang ternyata kakak-kakak sudah bisa menyelesaikan kurang dari 60 menit, tidak masalah ya. Terus kemudian setelah tes tertulis, nanti akan ada tes seleksi untuk presentasi sekaligus wawancara gitu. Jadi kami mohon kakak-kakak juga mempersiapkan presentasinya melalui program kerja yang akan disampaikan mulai dari sekarang. Kami persilahkan untuk dipersiapkan. Jadi nanti tinggal membawa dan juga mempresentasikan insya Allah dengan maksimal dan bisa dengan baik ya dipaparkan. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Ada lagi yang lain? Saya mau nanya lagi boleh Kak? Boleh Kak, silakan. Cuman satu dong. Itu berarti kira-kira di tanggal 8 itu dari jam 8 itu sampai jam berapa ya Mbak? Jadi kalau estimasi kami itu dari jam 8 itu kita mungkin baru untuk administrasi daftar hadir. Kemungkinan nanti mungkin baru 8:30 kita akan mulai ya. Gitu. Jadi dari 8:30 nanti mungkin tes tertulis sampai dengan 9:30 dan baru dari situ dilanjutkan dengan wawancara di mana setiap presentasi dan wawancara, di mana presentasi dan wawancara kami estimasi sekitar setengah jam untuk satu peserta. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti Dewan Juri mungkin tertarik ya dengan beberapa sisi program yang peserta sampaikan bisa lebih dari setengah jam, itu juga tidak menutup kemungkinan. Tapi kami estimasikan untuk masing-masing peserta itu kurang lebih 30 menit. Gitu. Jadi 30 menit kalau dikali 9 itu kurang lebih 3 kali 9 berapa? 180 ya, kurang lebih 3 jam. Gitu. Jadi plus dengan tes tertulis, jadi kurang lebih ada 4 jam. Tentunya nanti mungkin ada diselingi istirahat mungkin ya Kak ya. Jadi nanti ada istirahat untuk makan siang dan juga sholat, kami persilahkan ada waktunya. Baik, silakan jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan boleh. Bu Ulil boleh Dengan Kak Firly, dengan Kak Sunarni. Oke, baik. Yang sudah bersuara sepertinya Kak Sunarni dulu ya ini ya. Iya. Baru setelah itu Kak Firly sudah mengacungkan tangan. Iya. Silakan. Baik, siapa terlebih dahulu? Mohon maaf, Bu, saya izin bertanya. Ya, Kak Untuk Firly. tahapan di itu kan ada sesi untuk presentasi ya. Dan untuk sesi presentasi itu dari materi yang akan dipresentasikan dari esai kita atau ada materi khusus lain yang harus kita persiapkan? Jadi kalau untuk presentasi yang ditanya ya Kak ya? Ya, betul sekali, Bu. Presentasi. Jadi memang kalau untuk presentasi kami harapkan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dewan Juri, pemaparannya yang lebih jelas ya. Jadi akan lebih baik menyampaikan presentasi mengenai program yang akan dilaksanakan atau memang program-program yang biasa nih. Kan diri kita sendiri biasanya punya program atau keunggulan sendiri. Nah, itu mungkin bisa paparkan presentasinya mengenai program-program tersebut gitu. Jadi kalau untuk esai ini sebenarnya hampir sama ya, karena emang esai ini juga terkait dengan kegiatan literasi yang masing-masing peserta ini memang sudah lakukan kan sebenarnya, karena memang itu kami kemarin mintanya esai tentang program literasi masing-masing peserta. Nah, di presentasi nanti bisa lebih dijabarkan seperti apa program literasi tersebut. Jadi lebih jelas, lebih detail, dan lebih gamblang. Sehingga memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dewan Juri dan juga Kak Palupi, program tersebut diharapkan bukan program yang ibaratnya mungkin ngawang jatuhnya gitu ya. Jadi memang aplikatif dan bisa dilaksanakan, bisa berkolaborasi juga dengan kami nantinya gitu. Jadi dan bisa berkesinambungan gitu kurang lebih Kak.
Jadi, apakah sudah jelas kurang lebih seperti apa yang akan nanti bisa ditulis ataupun bisa dicoba digali lagi di bagian presentasinya? Apakah sudah kurang jelas atau sudah jelas? Iya, jadi ingin bertanya kembali Bu. Jadi kalau untuk materi presentasi itu kan mengenai Mm-mm. program kerja yang kita lakukan untuk menjadi duta baca tersebut. Nah, apakah dari hasil materi presentasi tersebut dari program kerja untuk program kerja tersebut itu akan diwujudkan setelah terpilih menjadi duta baca? Dan kalau memang itu diwujudkan, apakah ada tim yang akan mensupport kegiatan kami Bu duta baca itu sendiri? Ya, jadi kalau untuk diwujudkan, kami harapkan memang program-program tersebut adalah program yang bisa diwujudkan. Nah, program berikutnya mungkin apakah bisa bekerja dengan tim gitu ya, atau kan memang ternyata duta baca berdiri sendiri satu orang gitu. Kami persilakan kalau memang ternyata duta baca nanti dalam pelaksanaannya memang membutuhkan tim gitu atau tim kerja gitu ya di kemudian hari, kami persilahkan. Namun memang yang kami nilai untuk duta baca itu kami nilai secara perseorangan. Tapi kalaupun nanti di belakangnya membutuhkan tim gitu dalam pelaksanaannya ketika sudah terpilih menjadi duta baca, itu kami juga tidak menutup kemungkinan kami persilahkan. Karena kadang-kadang kan memang kalau untuk misalnya nih ada kegiatan literasi, kita juga nggak mungkin ya kadang-kadang untuk bekerja sendiri dan mungkin butuh partner dan semacamnya. Itu juga kami persilahkan. Tidak menutup kemungkinan ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan partner gitu. Tapi kalau untuk penilaian duta bacanya memang kami nilai berdasarkan kira-kira program yang inspiratif dari si duta baca ini sendiri gitu. Dari si calon duta baca ini sendiri. Tapi kalau misalnya nanti mau mengajak ataupun butuh tim 1-2 orang gitu ya, itu silakan saja. Berarti untuk tim supportnya itu diizinkan berarti dari duta baca itu sendiri bukan dari pihak Sudin ya Bu ya? Jadi kalau untuk nanti untuk kegiatannya setelah terpilih dari duta baca itu kan memang kita ada berbagai macam kegiatan ya. Jadi bisa jadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh duta baca ini kolaborasi dengan kegiatan Sudin Pusip Jakarta Barat. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita akan juga terlibat langsung di sana bersama-sama dengan duta baca. Namun ada satu sisi juga mungkin duta baca ini melaksanakan program mandiri yang memang sudah dipresentasikan gitu. Jadi memang ada berbagai macam program yang mungkin beragam sih ya. Jadi tidak hanya satu ragam saja kegiatannya gitu ya. Jadi memang variatif nih gitu. Jadi bisa jadi Sudin Pusip juga terlibat, bisa jadi juga nanti duta baca ini memang mengaplikasikan programnya sendiri gitu. Jadi memang variatif. Kurang lebih seperti itu, Kak. Atau mungkin ada tambahan lain dari Dewan Juri yang ingin menyampaikan juga? Izin menambahkan Kak Ulil dan juga Silakan, Kak. Ya. Jadi nanti di program kerja yang Kak Firly buat, Kak Firly juga bisa menampilkan mitra-mitra strategis yang sudah Kakak pikirkan. Nah, itu juga akan menjadi tolak ukur tuh tentang kesiapan Kakak dalam membuat program dan kematangan programnya. Jadi nanti bisa disampaikan juga mitra strategisnya mau siapa. Nah, kan di sini Duta Baca juga bisa membangun jejaring kolaborasi ya. Jadi nanti bisa disampaikan juga ingin berkolaborasi dengan siapa dalam pelaksanaan program ini. Gitu. Selain kolaborasinya dengan kakak-kakak dari Sudin Perpustakaan, juga bisa kolaborasi dengan pegiat literasi lainnya. Sehingga nantinya program tersebut dampaknya akan jauh lebih luas nih. Bukan untuk Kak Firly sendiri ataupun komunitas Kak Firly sendiri, tapi bisa berdampak juga untuk pegiat literasi lain yang sudah kakak petakan sebagai mitra kolaborasi. Baik, terima kasih Bu Palupi untuk penjelasannya. Nah, sama-sama Kak. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ada tanggapan lain dari Dewan Juri lain, Ibu Sarah? Ya, mungkin saya tambahkan begini tadi Kak, untuk kegiatan ini
namanya jejaringnya. Tadi udah disampaikan oleh Kak Palupi, udah cukup bagus lah. Bahwa ini jejaring ini luas. Jejaring ini bisa berkolaborasi, bisa kerjasama, bisa berbarengan, istilah-istilahnya. Nah, terkait dengan kegiatan ini nanti bisa kakak petain deh, kakak petain. Umpama ini nanti akan berkolaborasi dengan Sudin Pusip Jakarta Barat, umpama gitu. Nanti jauh lebih enak nanti pas nanti mau ngadain kegiatan, udah nggak bingung lagi nanti. Oh, ini nanti akan berkolaborasi dengan jejaring lain. Umpama nih punya komunitas di mana? Umpama komunitas yang teman-teman sejawat di mana gitu. Nah, bisa banget. Nah, untuk tambah banyak kegiatannya itu teman-teman yang diajak berkolaborasi dengan orang banyak, ini akan jauh lebih bagus. Nah, keberhasilan pekerjaan ini kalau kita punya jaringannya banyak. Kita punya jaringan yang cukup luas. Nah, dari jaringan pekerjaan, dari jaringan kegiatan ini, kalau bisa dipetakan dikit. Oh, ini nanti saya akan berkolaborasi dengan si ini. Nanti akan pesertanya nanti akan melibatkan ini gitu. Nah, untuk bisa melihat hasilnya bahwa nanti setelah kegiatan ini udah selesai, untuk hasil kegiatan Duta Baca ini nanti akan kelihatan bahwa si kakak ini udah bisa berbuat banyak, sudah bisa mempengaruhi orang banyak terkait dengan kegiatan keliterasian. Nah, untuk itu sekali lagi tadi pertanyaannya bagus terkait dengan kolaborasi dengan Sudin Pusip Jakarta Barat. Nah, Sudin Pusip Jakarta Barat dan Dispusip itu punya kegiatan sebanyak-banyaknya. Banyak banget yang bisa dikolaborasikan. Nah, untuk itu nanti tolong dibikin nanti di programnya itu kegiatannya yang bisa dikolaborasikan selama tahun 2023 ini. Nih, sampai Desember itu ada momen-momen bagus, dalam satu bulan itu ada berapa kali, dalam satu bulan itu bisa ada berkali-kali, dan bisa melibatkan orang banyak sekali. Nah, untuk itu kegiatan ini akan melebih orang udah akan tahu, oh ini hasil dari kemarin pemilihan Duta Baca ini yang sudah terpilih, dampaknya akan kelihatan. Dampaknya ke orang akan terpengaruh dengan kegiatannya ini akan kelihatan, ke masyarakatnya akan kelihatan, dan nanti kakak juga nanti si kakak yang sudah terpilih ini juga akan lebih karena emang yang nanti yang dipilih pertama itu tadi udah disampaikan oleh Dewan Juri bahwa pertama yang tadinya PD-nya hanya 50% dengan banyaknya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun dan kedepannya itu seperti apa, nanti akan menambah kepedean dan percaya dirinya si kakak yang sudah terpilih. Mungkin itu dari saya, tambahan dikit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Firly? Apakah sudah cukup jelas? Atau mungkin ada tambahan lain juga dari Ibu Dewi? Dari saya mungkin sudah. Sudah? Baik, barangkali ada pertanyaan lain yang masih mengganjal, silakan dipertanyakan sekarang. Mumpung saya mau bertanya. Coba. Siap, silakan. Dengan Kakak Neti. Saya mau bertanya, kalau kita pas lagi interview di sana, apakah harus dipraktekkan juga cara membaca yang baik dan benar di depan para juri? Terima kasih. Silakan mungkin Dewan Juri bisa langsung menjawab. Tentunya ini di dalam wawancara ya, kakak siapa tadi yang bertanya? Etika. Ya, di dalam wawancara. Kalau Dewan Juri kan sifatnya lebih individual, jadi pasti masing-masing akan punya gayanya sendiri ya untuk mewawancarai para finalis Duta Baca.
Tadi terkait dengan pertanyaan Kak Firly, kalau boleh, saya kan juri yang baru karena ini juga pertama ya untuk Duta Baca Jakarta Barat. Kalau seandainya membangun jejaring seperti tadi yang ditanyakan, kemudian dijawab oleh Bunda Sarah, apakah anggaran, nah ini terkait anggaran. Ketika jejaring itu dilakukan oleh oleh duta baca yang sudah terpilih, apakah duta baca ini dia berjejaring misalnya ada CSR atau apa atau itu dana full dari perpustakaan. Itu mungkin perlu dijelaskan juga oleh Dinas Perpustakaan Jakarta Barat. Mungkin Sudin ya, suku dinas. Nah, itu mungkin harus jelas gitu. Karena ketika jejaring komunitas tentu perlu operasionalnya seperti apa gitu. Nah, itu juga perlu dijelaskan kepada duta baca. Nah, ini kita proses nih. Nah, jadi duta baca calon duta baca juga memahami ketika dan tidak ragu ketika dia membangun jejaring, dia paham mana yang apa namanya wadah dia, mana yang disupport oleh suku dinas atau mencari CSR atau support yang lainnya. Mungkin itu yang harus dijelaskan ya secara teknis. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Nah, mungkin bisa sedikit kami jelaskan ya mengenai anggaran yang memang kami alokasikan untuk Duta Baca gitu ya. Atau mungkin Bu Dewi ingin sampaikan sedikit, Bu Dewi Banyak Perpustakaan. Dewi rupanya. Nggak apa-apa, Iya. langsung aja Bu Ulil. Atau Terkait ya, dengan anggaran langsung aja Bu Ulil sampaikan ya. untuk kegiatan pembudayaan baca, Duta Baca. Jadi kita memang, ya baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi untuk kegiatan Duta Baca ini memang kami mengalokasikan anggaran sebanyak uang sebanyak yaitu 22 juta lebih ya, kurang 22, sekian lah ya. 22 juta berupa uang pemberdayaan seperti tadi sudah saya sampaikan di awal gitu. Nah, itu seperti apa pengalokasiannya. Jadi uang pemberdayaan itu akan kami alokasikan selama 1 tahun, terus kemudian secara bertahap dan juga per kegiatan. Jadi selama ada kegiatan selama 1 tahun full nanti akan kami alokasikan. Nah, kira-kira ada berapa kegiatan yang memang diperlukan untuk Duta Baca ini mempunyai aktivitas literasi selama setahun. Kami harapkan memang ada lebih dari 1 bulan itu kan ada 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Jadi kami memang mengharapkan lebih dari 12 kegiatan yang bisa diselenggarakan oleh si Duta Baca yang akan terpilih nanti di tahun 2023. Justru lebih dari 12. Mungkin ada kegiatan yang memang nanti akan kita support ya, semuanya akan kita support gitu loh selama memang nanti si Duta Baca ini melaksanakan program kegiatan. Jadi memang untuk alokasi kami tidak akan langsung berikan secara full gitu ya, tapi akan kami alokasikan secara bertahap melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun full. Jadi kalau bisa dibagi mungkin Bapak Ibu bisa membagi sendiri ya, seperti apa jumlahnya, berapa banyak, tapi kami kurang lebihnya seperti itu. Jadi per kegiatan nanti kami akan alokasikan 1 tahun itu ada 12 kali ya, 12 bulan gitu ya. Jadi kami memang mengharapkan lebih dari 12 kali untuk ada program literasi dari Duta Baca tahun 2023. Demikian Ibu, mungkin kakak-kakak juga yang masih bertanya-tanya ya seperti apa sih memang konsep Duta Baca ini mungkin bisa sedikit lebih dapat penajaman mengenai kira-kira nanti ke depannya saya seperti apa kalau memang ternyata menjadi Duta Baca. Begitu kurang lebih Bunda dan juga kakak-kakak. Ada mungkin yang mau disampaikan atau mungkin ditanyakan lagi lebih lanjut, silahkan.
Kak, sorry saya mau tanya lagi tadi menyambung informasi yang tadi. Berarti apakah dalam nanti kita membuat proposal kegiatan itu di dalam mindset kita udah punya gambaran, oke, kira-kira anggaran yang apa namanya yang tersedia untuk melaksanakan program itu adalah sebesar tadi 22 juta gitu. Jadi maksudnya kita akan membuat programnya itu sesuai dengan anggaran tersebut atau bagaimana, Kak? Kalau dari saya gitu ya, kalau dari kami, kalau menurut kami itu uh, silakan untuk membuat program seril mungkin, namun mungkin juga ya boleh gitu ya, melihat dari sisi kira-kira kegiatannya ini berapa banyak sih anggarannya. Tapi kalau menurut saya sedikit dikesampingkan dulu saja untuk anggaran ya. Silakan coba untuk program kerja yang memang ingin kakak sampaikan seperti apa. Nanti kalaupun memang itu bisa dilaksanakan, nanti akan dinilai oleh Dewan Juri juga dan juga kami tentunya apakah ini bisa dilaksanakan atau memang ternyata program kerja lain yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan kami. Jadi memang kami perlu melihat juga nanti program kerjanya seperti apa, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau kakak-kakak ini ternyata memiliki program yang aplikatif ataupun mungkin terlalu apa ya budget gitu ya. Itu nanti bisa apa ya dirundingkan kembali kalau memang ternyata eh, pesertanya ini terpilih menjadi duta baca. Jadi kita akan koordinasi lebih lanjut setelah duta baca ini terpilih. Jadi program-program literasi itu juga akan kita coba pilih-pilih dan coba kita sampaikan kira-kira yang aplikatif yang mana. Tapi juga sesuai dengan si duta baca tersebut ya. Karena kan kita duta baca biasanya memiliki unggulan ya. Masing-masing calon duta baca ini memiliki program unggulan, kira-kira saya lebihnya di mana. Nah, itu akan kita coba sesuaikan juga nanti dengan program unggulan yang bisa dilaksanakan oleh si calon duta baca tersebut. Gitu kira-kira, Kak. Oke, terima kasih banyak, Kak Ruli, informasinya. Silakan, mungkin yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin masih ada yang ingin disampaikan juga dari Dewan Juri terkait dengan presentasi, wawancara, dan juga hal teknis lainnya di tanggal 8? Atau sudah cukup jelaskah bagi seluruh peserta? Untuk materi sudah ada ya, sudah di-share di chat, dan teman-teman dan juga kakak-kakak ini sudah kita buat grupnya ya. Jadi kalaupun nanti masih ada yang ingin disampaikan ataupun nanti untuk paparan presentasi dari Dewan Juri ini nanti juga akan coba kami sampaikan juga di grup. Walaupun di sini sudah dibuat grupnya juga, silakan nanti berkoordinasi atau masih ada pertanyaan yang kurang jelas, kami silahkan langsung bertanya di grup, mumpung waktunya masih seminggu lagi. Gitu. Jadi semoga ke depannya ketika hari H, kakak-kakak ini bisa mempresentasikan program kerjanya dengan baik. Mungkin seperti itu, kalau memang ternyata sudah cukup jelas ataupun tidak ada lagi yang ditanyakan dan tidak ada lagi yang disampaikan, mungkin bisa ditutup technical meeting kita pada hari ini. Bagaimana Dewan Juri? Izin Mbak Ulil. Ya, Izin silakan Mbak Ulil. Ibu. Tadi saya melihat pesertanya itu tadi dari 9 orang yang sudah diseleksi. Saya lihat kan tadi ada 6 orang. Ada 6 orang, Mbak. Itu yang saya lihat di daftar kehadirannya. Kedua, itu saya lihat itu dari umpama tadi 6 orang itu yang hadir, itu kan baru ada 3 orang yang bertanya. Nah, artinya apakah yang lainnya sudah semua memahami? Itu seperti itu. Itu pertama saya tanyakan dulu gitu terkait dengan kepesertaan, Mbak. Karena kegiatan itu akan berhasil pertama kalau pesertanya ada.
Kedua, kegiatannya itu nanti akan kita kalau pesertanya ada, berarti kan nanti kita akan lanjutkan nanti di tanggal 8. Di tanggal 8 itu berarti akan dipastikan ada 9 orang yang hadir. Nah, tapi saya melihat itu di technical meeting ini kan tidak ada 9 orang. Nah, artinya kemungkinan 9 orang itu akan dikontak lagi atau akan ada nyusul lagi ini. Nah, karena ini kan pasti ada pertanyaannya banyak nih Mbak Ulil. Itu yang ini. Kedua, tadi saya tertarik itu pertanyaan tadi ada Kakak Firly ya. Yang terakhir tadi terkait dengan pemberdayaan duta baca. Nah, yang biasanya kalau yang namanya pemberdayaan itu berarti yang sudah terpilih. Nah, kalau udah terpilih berarti dia nanti akan diberdayakan, kan begitu bahasanya. Begitu ya Bunda Dewi, Mbak Palupi. Nah, setelah nanti terpilih akan diberdayakan. Nah, setelah berjalannya waktu, pemberdayaannya ini nanti kan sesuai dengan program yang sudah diusung, program yang sudah di ACC. Nah, program ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Program ini udah pasti akan berkaitan dengan kegiatan yang ada di Sudin Pusip Jakarta Barat. Nah, tadi udah disampaikan oleh panitia Mbak Ulil bahwa itu ada anggaran pemberdayaan. Ada juga pertanyaan dari Bunda Dewi tadi. Nah, itu tadi juga nanti, nah karena tadi angkanya tadi udah disebut, udah pasti nanti kan teman-teman atau kakak-kakak tadi yang hadir sebagai peserta udah tahu bahwa angka itu angka untuk biaya pemberdayaan. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa itu nanti akan ada umpama nih, udah terpilih, bahwa nanti, ini nanti angka biayanya itu akan menjadi haknya, umpama nih yang udah terpilih nih, umpama nih ada separuh sebagai narasumbernya beliau, umpama nih ada kegiatan yang harus dilaksanakan, dia sendiri yang jadi pemenang, dia sendiri nanti yang akan jadi narasumber, umpama nih mau berkolaborasi sama orang luar ya, bukan masuk di Pusip. Nah, dia nanti akan hitung-hitung. Nah, hitung-hitungnya itu umpama nih, kalau kegiatannya itu nanti di luar, ini sih sebenarnya udah teknik. Jadi nanti jangan sampai nanti ada pertanyaan, oh ini yang kemarin yang waktu di technical meeting udah disampaikan angkanya segini, kok nyampainya ke saya nggak seperti itu. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh nanti yang sudah terpilih, bahwa nanti itu dapatnya itu umpama nih SPJ-nya itu tidak sekaligus. Umpama nanti ya Bu Dewi PLT, bukan Bunda Dewi ya. Nah, bahwa nanti di tekniknya itu pencairannya umpama dalam 1 tahun ini ada 4 kali, 4 TW gitu, nanti sesuai juga nanti di SPS-nya. Nah, itu juga nanti harus disampaikan kepada teman-teman yang sudah atau kakak yang sudah terpilih, bahwa nanti pencairannya ada 4 kali. 4 kali ini teknisnya begini gitu. Nah, saya kenapa harus saya sampaikan, nanti jangan sampai nanti ada miss gitu. Nah, untuk itu bahwa nanti apa yang udah disampaikan itu nanti ada 20 dan segala macam tadi angkanya udah disebutin. Nah, tidak sekaligus diterima ya, nanti tidak sekaligus diterima. Jadi terimanya bertahap. Bisa nanti bisa dua kali, bisa juga nanti menjadi 3 kali. Nah, itu sih yang harus apa ya? Bukan diingatkan, disampaikan oleh saya. Sedikit aja sih. Mungkin itu dari saya Mbak Uli. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, terima kasih. Sudah diingatkan kembali, jadi mengenai uang pemberdayaan seperti tadi memang sudah disampaikan dan digarisbawahi kembali oleh Ibu Sarah gitu ya, bahwa jadi uang hadiah total tadi sebesar lebih dari 22 juta ya, dipotong pajak tentunya gitu. Itu tidak akan serta-merta diberikan langsung
di awal ataupun di akhir tahun gitu ya. Jadi kami memberlakukan sistem pembayaran itu secara bertahap sesuai kegiatan yang dilaksanakan gitu. Jadi kegiatan yang dilaksanakan itu kita memang berharapnya dan memang yang dilaksanakan itu lebih dari 12 kali selama 1 tahun gitu. Jadi bisa kira-kira diperkirakan berapa range-nya ya kalau seperti itu, karena nanti untuk detail kita coba akan bicara langsung dengan pemenang untuk Duta Baca 2023, karena kalau detail itu kayaknya terlalu uh, gamblang gitu. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kita akan lakukan pemberian secara bertahap setelah pelaksanaan setiap kegiatan, dan juga biasanya ini triwulan ya. Kalau anggaran, namanya kalau anggaran di pemerintah kan suka triwulan ya kadang-kadang gitu. Jadi setiap kegiatan, terus nanti misalnya di kegiatan di triwulan pertama nih ya, kita misalnya melaksanakan 5 kegiatan. Bisa jadi nanti triwulan 1 itu nanti baru di apa namanya diterima itu nanti mungkin triwulan 1 di akhir di bulan Maretnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk gambarannya seperti tadi sudah disampaikan dan juga ditambahkan juga oleh Ibu Sarah gitu, bahwa memang kita memberikan uang pemberdayaan itu secara bertahap dan melalui berbagai macam program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Duta Baca. Gitu kurang lebih kakak-kakak, bagaimana, apakah sudah jelas? Kalaupun nanti misalkan ada yang mau ditanyakan kembali, masih dibuka di grup ya, karena untuk calon peserta nih bunda-bunda Dewan Juri dan kakak Dewan Juri ya, ini memang kita sudah ada grupnya sendiri. Jadi kalaupun nanti misalkan ada peserta yang masih belum jelas gitu ya, kita sudah ada grupnya. Eh, saya juga ingin tadi sudah di absen, tapi sudah ada ketika yang belum hadir tadi saya daftarnya sudah masuk nih nama-namanya tuh. Saya tidak tahu apakah tadi ada yang masuk di awal terus kemudian di akhir keluar karena mungkin jaringannya tidak bagus, ataukah jadi apa namanya putus-putus jadi masuk gitu ya. Namun kalau untuk technical meeting ini bisa kami jelaskan hanya sekali di tanggal 1 ini. eh, Kemungkinan tidak ada technical meeting lagi karena memang 3 dewan juri untuk bisa langsung menjelaskan kepada peserta. Dan kami tahu juga untuk dewan juri juga agak sulit karena waktunya juga terbatas. Jadi kemungkinan technical meeting hanya di sini saja. Namun kalau misalkan ada yang masih belum jelas, kita tetap ada grupnya. Silakan bertanya. Kalaupun perlu ditanyakan dewan juri, nanti akan coba kami sampaikan ke dewan juri yang dimaksud. Kira-kira itu saja mungkin ya, kakak-kakak. Apabila tidak ada lagi pertanyaan, Ibu Dewi mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup. Ibu Dewi dari perpustakaan maksudnya. Baik, sudah cukup sepertinya. Baik kakak-kakak dan juga bunda-bunda semuanya, apabila hari ini technical meeting dirasa sudah cukup jelas, kami harap semoga ke depannya juga bisa membuat program seperti yang dipaparkan, yang disampaikan oleh tadi panitia dan juga narasumber kita Dewan Juri tentunya. Sukses terus dan semoga berhasil. Semoga paparannya juga, programnya juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tunggu di tanggal 8 ya, sampai ketemu di tanggal 8 pukul 8 juga. Tanggal 8 Maret pukul 8 di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat. Semoga sukses semuanya dan semoga apa ya namanya ya terus bisa berkreativitas melalui program kerja yang diinginkan. Demikian, mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Semangat Terima kasih semuanya Kakak Bapak Bunda. Terima kasih Ibu. semuanya. Sukses. Terima kasih.